Oke, kemarin sampai pada materi sifat dan struktur fungsi ya, fungsi dan struktur organ. Yang sesuai dengan fungsinya, yang sesuai dengan fungsi dan yang sesuai dengan fungsi dan yin sesuai dengan struktur. Nah, kalau kemarin sudah saya jelaskan tapi secara sederhana saja. Kami baru saja mengatakan bahwa beberapa organ adalah yang dan beberapa adalah yin. Namun sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada yang sepenuhnya yang atau yin. Setiap organ mengandung aspek yang dan yin di dalam dirinya sendiri. Jadi dalam logo yin dan yang itu meskipun di area putih ada titik hitamnya, yang di area hitam ada titik putihnya. Secara khusus struktur organ itu sendiri Secara khusus, struktur organ itu sendiri dan darah, esensi atau cairan yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan yin dan yang. Yin, mereka adalah aspek yin-nya. Jadi tentang darah, esensi, cing, cairan, nah itu eh, apa nama yin-nya ya. Kemudian kalau apa namanya energinya, fungsi fisiologinya lah itu baru yang-nya. Aktivitas fungsional organ mewakili aspek yang-nya. Kedua aspek tersebut tentu saja terkait dengan saling bergantung, misalnya fungsi limpa untuk mengubah dan mengangkut esensi yang diekstraksi dari makanan mewakili aspek yang. Qi yang diekstraksi dengan cara ini dari makanan kemudian diubah menjadi darah yang sebagai yin, diubah menjadi darah yang sebagai yin. Berkontribusi untuk membentuk struktur limpa itu sendiri. Pertanyaan sederhana di bab, berarti kalau ada tulisan pertanyaan sederhana ini, itu kan Guangdi Nanjing itu ada dua ya, Lingsu dan Wen. Nah, jadi berarti ada di kitab pertanyaan antara Raja Raja Huangdi dan tabibnya Cibo namanya ya itu ada di kitab tersebut. Mengatakan mengubah yin membentuk struktur. Hubungan ini dapat direpresentasikan dengan diagram. Contoh lain yang baik dari fungsi dan struktur dalam suatu organ adalah hati. Hati menyimpan darah dan ini memakai aspek yin dan merupakan struktur dari sisi lain. Hati mengontrol aliran qi di semua bagian tubuh dan ini memakai aspek yang dan fungsinya. Jadi eh, suatu contoh sederhananya adalah liver. Liver itu untuk menyimpan darah, ini mewakili aspek yin-nya, sedangkan untuk fungsinya mengontrol aliran, melancarkan aliran qi, nah itu fungsinya daripada liver. Selanjutnya kita akan bercerita tentang qi dan darah. Jadi qi dan darah itu juga suatu gambaran yang kita sebut yin dan yang. Qi adalah yang dalam kaitannya dengan darah. Darah yang merupakan bentuk qi yang lebih padat dan material. Oleh karena itu lebih banyak yin. Jadi kalau qi energi itu yang-nya, darah itu yin-nya. Gitu kira-kira. Qi memiliki peran menghangatkan, melindungi, dan mengubah dan membesarkan. Semua biasanya berfungsi yang. Darah memiliki peran memberi nutrisi dan melembabkan yang biasanya merupakan fungsi yin. Sifat dan fungsi qi dan darah akan dibahas secara rinci di materi selanjutnya, di materi berikutnya nanti ya di dalam. Kemudian qi defensif atau qi pertahanan dan qi nutrisi, ya itu sama. Kalau dilihat secara kacamata yin yang itu juga merupakan bagian daripada yin dan yang. Qi defensif adalah yang dalam kaitannya dengan gizi qi. Qi pertahanan beredar di kulit dan otot area yang dan memiliki fungsi melindungi dan menghangatkan tubuh. Fungsinya yang, sedangkan qi nutrisi beredar di area yin dan memiliki fungsi memberi nutrisi pada tubuh. Fungsinya yin. Sekali lagi, sifat dan fungsi qi, defensif dan nutrisi akan dibahas secara rinci di bagian selanjutnya di materi berikutnya nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di dalam kesehatan itu di dalam kesehatan dalam kita menjelaskan aplikasi tentang yin dan yang itu seperti yang di atas tadi. Selanjutnya adalah penerapan 4 prinsip yin dan yang untuk pengobatan. Oposisi yin dan yang berlawanan. Yin dan yang itu berlawanan. Nah, hubungannya bagaimana dengan pengobatan dengan kesehatan? Pertentangan yin dan yang tercermin dalam pengobatan dalam struktur yin yang berlawanan dari tubuh manusia.
karakter yin yang berlawanan dari organ, dan yang paling penting simptomatologi yang berlawanan dari yin dan yang. Tidak peduli betapa rumitnya, semua gejala dan tanda dalam pengobatan Tiongkok dapat direduksi menjadi unsur karakter dasar yin dan yang. Jadi kalau pengobatan Tiongkok itu bisa direduksi, bisa ditarik, mengerucut ke dalam itu tadi apa, penggolongan antara yin dan yang menjadi bisa ditarik benang merah, ujungnya juga bisa dijelaskan dengan konsep yin dan yang seperti itu. Untuk menafsirkan karakter manifestasi klinis dalam istilah yin yang, kita dapat merujuk pada kualitas dasar tertentu yang akan memandu kita dalam praktek klinis, yaitu yang itu api, kalau yin air, ya. Yang itu panas, kalau yin itu dingin. Yang itu gelisah, kalau yin itu diam. Gelisah itu ya ndak ora jenak atau ndak bisa tenang, ndak bisa anteng, gerak terus ke sana kemari, seperti orang bingung, seperti orang ya gelisah itu namanya. Berbeda dengan diam. Diam itu artinya orang itu yin ya. Tapi kalau dalam melakukan, dalam menegakkan diagnosa ketika melakukan 4 macam pemeriksaan, pasiennya ini kok gelisah. Nah, itu duduknya ndak jenak, berdiri, bergerak-gerak terus, berbeda dengan yang diam. Nah, itu berarti kalau pasiennya diam terus itu berarti unsurnya yin kan gitu. Terus kemudian kering, kering itu yang, basah itu yin, keras itu yang, lembut itu yin. Kalau dalam pengobatan seperti itu. Jadi berlawanan, berlawanan ya. Gembira, inhibisi, kecepatan, cepat, lambat, tidak substansial, substansial, transformasi, perubahan, konservasi, penyimpanan. Ini adalah salah satu dualitas mendasar yin dan yang dalam pengobatan Tiongkok. Jadi dualitas yang mendasar dalam yin dan yang itu ber apa bertentangan atau berlawanan atau beroposisi ya. Seperti itu. Keseimbangan antara api dan air dalam tubuh sangat penting. Api sangat penting untuk semua proses fisiologi. Api mewakili nyala api yang tetap hidup dan memicu semua proses metabolisme. Api itu ya bisa energi ya, seperti itu bisa digolong diseumpamakan sebagai energi. Api fisiologi membantu jantung dalam fungsinya menampung pikiran sen. Ini memberikan kehangatan yang diperlukan untuk limpa untuk mengubah dan mengangkut. Itu merangsang fungsi pemisahan usus kecil, memberikan panas yang diperlukan untuk kandung kemih dan siau bawah untuk mengubah dan mengeluarkan cairan dan menyediakan panas yang diperlukan untuk rahim untuk menjaga darah tetap bergerak. Nah, ini suatu contoh saja ya. Jadi ada api jantung, ada api lambung, ada api kehidupan atau Mingmen. Jika api fisiologi menurun, pikiran akan menderita depresi, limpa tidak dapat mengubah dan mengangkut makanan, usus kecil tidak dapat memisahkan cairan dan kandung kemih serta ciau bawah tidak dapat mengeluarkan cairan dan akan terjadi edema dan rahim menjadi dingin yang dapat menyebabkan infertilitas. Api fisiologis ini disebut api gerbang kehidupan atau Mingmen yang berasal dari ginjal. Jadi di ginjal itu ada Qing. Selain menyimpan Qing juga ada yang disebut api Mingmen atau api kehidupan. Nah, dari awalnya dari ginjal itu sehingga bisa menghidupkan api-api yang lainnya juga. Catatan klinis api fisiologis tubuh sangat penting untuk semua proses fisiologi dan pikiran. Kekurangan api fisiologi akan menyebabkan depresi. Ini dirangsang dengan menggunakan moksa pada titik KI3 Taisi. KI itu berarti kidney atau ginjal ya, ginjal 3 dan Du 4 Mingmen. Jadi pasien yang apinya itu kurang, bleret dalam bahasa Jawanya, redup. Nah, itu terapinya sepele, dimoksa saja. KI3 dan Du 4-nya Mingmennya dimoksa, terus nanti seakan-akan ada seperti ada energi hangat, terus kemudian wajahnya bisa yang tadinya pucat itu sudah tidak pucat lagi, sudah sedikit agak memerah lah. Simpel tadi
malah ini enggak menjelaskan apa, pakai tusuk jarum ya, pakai akupunktur. Air memiliki fungsi melembabkan dan mendinginkan semua fungsi fisiologi tubuh untuk menyeimbangkan aksi pemanasan api fisiologis. Asal air juga dari ginjal. Jadi ginjal itu selain apa, ada apinya juga aslinya berunsur air ya kan, berunsur air. Jadi sumbernya ya dari ginjal. Yin dan yang itu dari semua organ itu sumbernya di ginjal. Nah, biasanya kalau orang sakit tapi ginjal ini masih bagus ya insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau sudah sampai pertahanan terakhir itu api ginjal atau air ginjalnya habis, yin yang ginjalnya habis ya sudah. Eh, kadangkala bisa mendiagnosa, wah umurnya tinggal 3 bulan atau 6 bulan, nah, menebak-nebak saja. Dengan demikian, keseimbangan antara api dan air adalah dasar untuk semua proses fisiologi tubuh. Keseimbangan api dan air dan saling mengawasi dalam setiap proses fisiologi. Ketika api menjadi tidak terkendali dan menjadi berlebihan, ia memiliki kecenderungan untuk mengalir ke atas, maka manifestasinya akan terlihat pada bagian atas tubuh dan kepala. Dengan sakit kepala, mata merah, wajah merah, dan haus ketika air menjadi berlebihan. Itu memiliki kecenderungan untuk mengalir ke bawah menyebabkan edema kaki, buang air kecil yang berlebihan atau inkontinensia. Ya, jadi kalau air itu ke bawah, kalau api kan ke atas ya. Jadi kalau terlalu banyak ke atasnya, ya itu tadi sakit kepala. Kalau terlalu banyaknya jatuh ke bawahnya airnya itu ya menimbulkan mengalir tidak lancar menimbulkan edema. Dualitas yang berlawanan lainnya adalah panas dan dingin. Kelebihan yang dimanifestasikan dengan panas. Nah, jadi kita panas itu kita seumpamakan dengan yang. Jadi yin yang itu hanya istilah saja, tapi tidak ada wujudnya. Yin yang itu hanya teori saja, teori yang ditemukan kemudian ditulis dengan bahasa yin dan yang. Pada prakteknya ya panas dan dingin itu tadi. Jadi energi dan darah pada prakteknya di dalam bidang pengobatan atau kesehatan. Kemerahan dan pucat, kulit memerah menunjukkan kelebihan yang atau kekurangan yin. Pucat kelebihan yin atau kekurangan yang. Gelisah dan tenang, kering dan basah, keras dan lunak. Benjolan, pembengkakan atau massa yang keras biasanya karena kelebihan yang, sedangkan jika lunak karena kelebihan yin. Kegembiraan, setiap kali kegembiraan dan penghambatan. Setiap kali suatu fungsi dalam keadaan hiperaktif itu menunjukkan kelebihan yang. Jika dalam keadaan hipoaktif itu menunjukkan kelebihan yin. Misalnya detak jantung yang cepat dapat menunjukkan kelebihan yang dari jantung. Sedangkan detak jantung yang sangat lambat, pelan dapat menunjukkan kelebihan yin atau yin dari jantung. Makanya ketika melakukan diagnosa perabaan palpasi ketika memegang nadi memegang apa nadi kalau cepat kita mengidentifikasinya sebagai kelebihan yang, kalau lambat mengidentifikasinya sebagai kelebihan yin atau sebaliknya juga kuat dan lemah. Kecepatan dan kelembatan, kecepatan dan kelambatan. Jika gerakan seseorang kecepatan dan kelambatan. Ini terlihat dalam dua cara, dalam gerakan seseorang dan dalam permulaan manifestasi. Jika gerakan seseorang cepat dan dia berjalan dan berbicara dengan cepat itu mungkin menunjukkan kelebihan yang. Nah, kalau modelnya orang, ya, apa-apa maunya cepat bergerak terus, nah, itu berarti sifatnya orang tersebut adalah yang. Jika pelan, santai, di dalam bahasa Jawa itu alon-alon asal kelakon. Nah, itu berarti bisa kita identifikasikan sebagai orang tersebut sebagai yin. Kan. Jika gejala dan tanda muncul tiba-tiba dan berubah dengan cepat itu menunjukkan kondisi yang. Jika mereka muncul secara bertahap dan perubahan perlahan mereka menunjukkan kondisi yin. Ya. Jadi kalau gejalanya muncul tiba-tiba cepat, nah itu kita sebut kita golongkan sebagai yang. Kalau pelan sedikit-sedikit, nah tiba-tiba parah itu
yin, pergerakannya lambat. Substansial dan tidak substansial seperti dijelaskan di atas yang berhubungan dengan keadaan agregasi yang halus dan yin yang berhubungan dengan keadaan agregasi yang halus dan yin berhubungan dengan keadaan agregasi yang padat dan kasar. Jika yang normal segala sesuatu akan terus bergerak. Qi akan mengalir secara normal dan cairan akan diubah dan dikeluarkan. Metabolisme berjalan dengan lancar kalau dalam bahasa medisnya. Jika yang kekurangan Qi itu akan bermandek, tersumbat, ya. Cairan tidak diubah atau dikeluarkan. Oleh karena itu yin akan menang. Dengan demikian yang membuat segala sesuatu bergerak dan dalam keadaan cair atau non substansial. Ketika yin menang, gerakan dan kekuatan transformasi yang gagal, energi mengembur menjadi bentuk dan menjadi substansial. Misalnya, jika Qi bergerak normal di perut, fungsi usus untuk memisahkan dan mengeluarkan cairan akan normal. Jika yang gagal dan Qi berkurang, nah jadi Qi itu bisa yang, ya, darah bisa yin. Yang gagal dan Qi berkurang, jadi yang su kekurangan yang itu sama dengan sisu, ya. Jadi sama dengan kekurangan energi. Kekurangan yang sama dengan kekurangan energi. Nah, tadinya kekurangan energi dulu, baru kekurangan yang. Kekuatan yang untuk bergerak dan mengubah terganggu, cairan tidak berubah, darah tidak bergerak, dan pada waktunya stagnasi Qi dan menimbulkan rasa statis darah dan kemudian menjadi massa fisik atau tumor aktual. Nah, awal mulanya itu yaitu kekurangan defisiensi yang atau disebutnya yang su ya. Nah, kemudian darah itu tidak bisa bergerak dengan normal, bahkan terjadi stagnasi Qi dan akhirnya stagnasi darah. Dan kemudian muncullah massa. Massa itu apa ya? Massa itu ya apa ya? Muncullah benjolan massa, bentuk ya, bentuk benjolan, nah, atau tumor atau kanker, nah, seperti itu. Berikutnya yin dan yang adalah transformasi, perubahan, konservasi, menyimpan. Jadi yang itu berubah, nah berubah, sedangkan kalau yin itu disimpan. Yin berhubungan dengan konservasi dan penyimpanan. Ini tercermin dalam fungsi organ yin dan menyimpan darah, cairan tubuh dan esensi yang menjaga sebagai esensi yang berharga. Yang sesuai dengan transformasi dan perubahan. Ini tercermin dalam fungsi organ yang terus-menerus diisi dan dikosongkan dan yang terus-menerus mengubah, mengangkut dan mengeluarkan. Nah, jadi kalau kita nanti di belakang kita belajar organ cangfu ya, organ padat dan organ berongga. Nah, itu yang dimaksud adalah organ berongga. Di organ berongga itu kosong isi seperti lambung. Nah, itu kosong dipindahkan, dikeluarkan, kemudian apa namanya? Diisi lagi, perutnya kosong, diisi makan lagi untuk energi berikutnya. Di atas adalah pedoman umum memungkinkan kita melalui teori yin yang untuk menafsirkan manifestasi klinis. Sebentar saya tak izin dulu sebentar. Dan ini memungkinkan kita melalui teori yin yang untuk menafsirkan manifestasi klinis. Semua gejala dan tanda dapat ditafsirkan, dianalisa. Nah, ini sebentar lagi kita mau habis seperti biasa ya. Nanti kita langsung masuk melalui link Zoom ya. Jadi jangan langsung pergi ya. Nah, nanti pergi nggak ikut sesi berikutnya ya. Semua gejala dan tanda dapat ditafsirkan berdasarkan pedoman di atas karena semua manifestasi klinis timbul dari pemisahan yin dan yang dalam kesehatan. Yin dan yang berpadu secara harmonis dalam keseimbangan yang dinamis. Ketika yin dan yang begitu seimbang, mereka tidak dapat diidentifikasi sebagai entitas yang terpisah. Karenanya gejala dan tanda tidak muncul. Jadi kalau yin dan yang itu
dalam keadaan normal, seimbang, maka tidak akan ada muncul gejala atau keluhan kan gitu. Misalnya jika yin dan yang dan qi dan darah seimbang, wajah akan memiliki warna normal, merah muda, berkembang dan tidak akan terlalu pucat atau terlalu merah, tidak terlalu berwarna atau terlalu gelap dan lain-lain. Dengan kata lain tidak ada yang bisa dilihat. Jadi ada keluhan dan bisa dilihat. Itu kalau normal itu tidak memiliki gejala atau keluhan dan tidak ada sesuatu yang tak terlihat, jadi terlihat atau terlihat yang aneh yang tidak normal. Jika yin dan yang tidak seimbang, mereka menjadi terpisah akan ada terlalu banyak satu atau yang lain dan wajah akan menjadi terlalu pucat. Jadi kelebihan yin atau terlalu merah, kelebihan yang. Yin dan yang karena itu menunjukkan diri mereka ketika mereka tidak seimbang, seseorang dapat memvisualisasikan simbol eh, gambar 1,6 gambar 1.6 berebutan sangat cepat. Dalam hal ini putih dan hitam tidak akan terlihat karena tidak dapat dipisahkan oleh mata. Demikian pula ketika yin dan yang seimbang dan bergerak secara harmonis, mereka tidak dapat dipisahkan dan mereka tidak terlihat dan gejala dan tanda-tanda tidak akan muncul. Nah, jadi intinya kalau orang sehat, yin dan yangnya seimbang, maka tidak akan tampak gejala atau tidak akan tampak gejala dan tanda-tanda yang muncul. Nah, jadi tidak terlihat gejala dan tanda-tanda gejala dan tanda tidak akan muncul. Nah, gimana ya? Tidak dapat ketika yin dan yang itu seimbang, normal, seimbang, jadi tidak akan terlihat gejala dan tanda-tanda. Gimana sih? Mereka tidak terlihat dan gejala dan tanda tidak akan muncul. Jadi gejala, tanda, keluhan, nah itu tidak akan muncul. Jadi normal semua, gitu ya maksud saya. Nah, jadi tidak tampak terlihat sesuatu yang aneh. Semua gejala dan tanda dapat diartikan dengan cara ini, yaitu sebagai hilangnya keseimbangan yin dan yang. Contoh lain, jika yin dan yang seimbang, urin akan berwarna kuning, pucat, normal, dan dalam jumlah normal. Jika yin berlebihan, itu akan menjadi sangat pucat urinnya, tambah hampir seperti air dan berlimpah. Jika yang berlebihan, itu akan menjadi agak gelap dan sedikit. Itu contoh kecilnya saja. Karena kan kita masih membahas tentang teori dasar yin dan yang. Dengan mengingat prinsip-prinsip umum karakter yin dan yang dari gejala dan tanda kita dapat membuat daftar manifestasi klinik sebagai berikut, yaitu pada klasifikasi yang itu penyakitnya akut. Jadi kalau penyakitnya akut baru sehari, 2 hari, 3 hari itu berarti kita kategorikan sebagai yang. Sedangkan penyakitnya kronis itu kita kategorikan sebagai yin. Tuh ya. Ya, ada banyak itu perubahan patologi yang cepat, panas, gelisah, insomnia, cuma suka minum dingin, berarti panas, merah, badan panas, suara keras, bicara kasar, haus, buang air kecil sedikit, sembelit, lidah merah dan lapisan kuning, pulsa, nadi penuh, nah itu nadi penuh, itu masuk ke klasifikasi golongan yang jangan yin ya, penyakitnya kronis, penyakitnya berlarut-larut, dingin, ngantuk, lesu, suka meringkuk, wajah pusat, suka minum panas, suaranya lemah, tidak suka berbicara, napasnya pendek, tidak haus, buang air kecilnya berwarna pucat, kotorannya eh, longgar ya, encer, lidah pucat, nadi kosong, nadi lemah. Akhirnya setelah diskusi tentang karakter yin dan yang, dari gejala dan tanda harus ditekankan bahwa meskipun perbedaan antara yin dan yang dalam manifestasi klinis adalah fundamental, itu tidak cukup rinci untuk menjadi banyak penggunaan klinis dalam praktek. Misalnya jika wajah terlalu merah itu menunjukkan kelebihan yang, namun kesimpulan ini terlalu umum. Nah, jadi masih terlalu umum ya. Kita masih perlu memeriksa yang lainnya juga tentunya untuk mendapatkan suatu kesimpulan diagnosa yang tepat.
Namun kesimpulan ini terlalu umum untuk memberikan indikasi apa pengobatan yang tepat seharusnya karena wajah sebenarnya bisa menjadi merah karena panas penuh atau panas kosong karena kekurangan yin. Keduanya dapat diklasifikasikan sebagai kelebihan yang jika berwarna merah karena panas penuh, orang harus membedakan lebih lanjut organ mana yang paling sering terlibat. Bisa merah dari api hati, panas paru, panas perut. Perawatan akan berbeda dalam setiap kasus. Teori yin yang meskipun mendasar dengan demikian terlalu umum untuk memberikan pedoman konkret mengenai perawatan yang diperlukan seperti yang akan kita lihat nanti. Itu perlu diintegrasikan dengan prinsip 8 teori pola organ. Nah, 8 prinsip dasar diagnosa yang diterapkan pada situasi klinis yang sebenarnya. Teori yin yang bagaimanapun merupakan dasar yang diperlukan untuk memahami gejala dan tanda. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak jadi ini lagi loh, nggak jadi co-host lagi. Iya, iya.